Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep tawasud, tawazun, dan tasamuh dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Jadi kita akan membahas tiga hal. Pertama, tawasud, mulai dari pengertian tema-tema, prinsip, ciri-ciri, dan bentuk. Kemudian tawajun, pengertian karakteristik konsep dalam Al-Quran, contoh sikap. Juga tasamuh, ini pengertian karakteristik konsep dalam Quran, hadis, dan contoh sikapnya. Jadi itu kita akan membedah apa yang dimaksud dengan tawasud, tawajun, dan tasamuh. Yang pertama kita akan membahas tentang tawasud. Apa itu tawasud dalam perspektif Al-Quran dan hadis? Yang pertama, pengertian tawasud. Tawasud adalah sikap tengah-tengah atau sedang di antara dua sikap, tidak terlalu keras atau fundamentalis dan terlalu bebas atau liberalisme. Dikenal juga moderasi, dari moderation yang artinya sikap sedang atau tidak berlebihan, tidak ekstrim. Khalid Abul Fadl dalam The Great Theft, moderasi adalah paham mengambil jalan tengah, tidak ekstrim, kanan ataupun kiri. Nah, dalam bahasa Arab ini tawasud berasal dari kata wasat, orangnya disebut wasit ya. Nah, dalam bahasa Indonesia wasit itu artinya penengah, pelerai, pemimpin pertandingan. Nah, dalam bahasa Arab wasat adalah segala yang baik sesuai dengan objeknya. Nah, ada ungkapan Arab sebaik-baik segala sesuatu adalah yang berada di tengah-tengah. Nah, pemberani adalah tengah-tengah antara penakut dengan nekat. Dermawan adalah tengah-tengah atau tawasud ya, antara kikir dan boros, seperti dalam Al-Furqan ayat 67. Rasulullah bersabda, hal yang terbaik adalah yang tengah-tengah. Hadis riwayat Baihaqi. Seimbang dunia dan akhirat, ibadah dan sosial. Dalam realita banyak yang masih ekstrim, sehingga perlu pemahaman ini menjadi umatan wasyaton. Pelajaran moderasi didapatkan dari kisah kakek Yahudi yang tanahnya mau digusur oleh Amr bin As untuk dibangun masjid. Dia lapor ke Umar, dan Umar mengirimkan tukang tulang busuk dengan goresan huruf alim ya. Alif ya. Jadi ini peristiwa di Mesir ya. Pesan tersebut diterima sebagai kemarahan Umar atas ketidakadilan Amr yang akan mati pada waktunya. Maka Amr menghentikan proyek. Yahudi itu pun kagum atas toleransinya Islam. Jadi bagaimana seorang Yahudi laporan kepada Umar bin Khattab di Madinah, karena waktu itu Yahudi itu dilarang untuk membangun rumah ibadah. Hasan al-Basri, di atas rumahnya ada Nasrani, WC-nya bosor. Nah, ini kisah juga ya. Kemudian ia wadahi air kencingnya dalam wadah dan membuangnya setiap malam selama 20 tahun. Nah, ketika sakit Nasrani itu menjenguk dan melihat kebocoran itu. Begitu sabarnya 20 tahun Hasan Basri itu mewadahi kotoran dari atas rumahnya, sehingga Nasrani itu kagum dan memeluk Islam. Itulah yang menjadi dasar bagaimana seorang muslim itu harus moderat ya, atau tawasud. Yang kedua, berhubungan dengan tawasud itu istilah dalam Al-Quran yang menunjukkan sikap tawasud. Dalam bahasa Arab ada istilah wasat, mijan, dan adl. Nah, yang pertama ada istilah wasat. Nah, ini disebut 5 kali dalam Al-Quran. Mulanya berarti sesuatu yang memiliki dua ujung yang ukurannya sama. Secara umum, wasat artinya berada di tengah-tengah antara dua hal. Bainat tafrid wal ifrat. Jadi orang pilihan yang dianggap paling mulia. Dalam Al-Qalam ayat 28. Ya. Umat wasat. Dalam Al-Baqarah ayat 143. Artinya khiyar atau pilihan atau terpilih. Jadi umat pilihan itu yang selalu bersikap adil, menjadi saksi atau artinya menjadi teladan. Kemudian dalam Al-Quran itu ada istilah al-wazan. Ini 28 kali disebut dalam Al-Quran, yaitu sesuatu yang digunakan untuk mengetahui ukuran tertentu, sesuatu ya, atau timbangan. Awalnya al-mijan artinya timbangan. Dalam Al-A'raf ayat 85 ini artinya timbangan. Dalam Ar-Rahman ayat 7 jadi metaforis artinya keadilan kosmos atau keseimbangan alam raya. Dalam Al-Hadid ayat 25 dijelaskan demikian. Kitab itu adalah ukuran keadilan dan kebaikan seseorang. Sehingga dari paparan di atas, al-mijan dalam konteks tawasud
adalah berlaku adil dan jujur, serta tidak menyimpang dari garis yang telah ditetapkan, sebab ketidakadilan sejatinya merusak keseimbangan alam raya. Kemudian ada istilah al-adl. Al-adl juga ini 28 kali disebut dalam Al-Quran, artinya istiqomah, lurus atau tidak bengkok. Al-musyawah atau sama, Al-An'am dalam ayat 150. Ya'dilun artinya menyekutukan karena menyamakan Allah dengan makhluknya. Al-Infitor ayat 7, adil artinya manusia, makhluk serasi atau seimbang. Nah, Ar-Razi dalam Mafatih Al-Ghaib menyebutkan bahwa adil adalah suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang berada di tengah-tengah di antara dua titik ekstrim yang berlawanan. Selain istilah di atas, Mukhlis M. Hanafi dan kawan-kawan menyebutkan istilah untuk moderasi antara lain ada juga dalam Al-Quran. Yang pertama, Al-Khairiyah artinya umat terbaik dalam Al-Imran 110. Kemudian Asy-Syiratal Mustaqim, jalan lurus, tengah antara yang dimurkai dan sesat. Al-Istiqomah atau konsisten. Yang kedua, Asy-Syiratal Mustaqim, jalan lurus, tengah antara yang dimurkai dan sesat. Yang ketiga, al-istiqomah, artinya konsisten, dalam surat Hud 112. Kemudian yang keempat, al-gulu, atau melampaui batas, dalam An-Nisa 171. Ini maksudnya al-gulu itu sebaliknya moderasi, ya, ekstrim. Kemudian yang ketiga, tentang tawasud ini, prinsip-prinsip tawasud dalam Islam. Ada beberapa prinsip tawasud dalam Islam. Yang pertama keadilan, yang kedua keseimbangan, yang ketiga toleransi. Kemudian yang keempat, ciri-ciri dan karakteristik tawasud dalam Islam. Yang pertama, memahami realita. Jadi bahwa manusia itu terus berkembang, sehingga tentu fatwa-fatwa atau pemahaman-pemahaman terhadap sesuatu juga harus mengikutinya. Yang kedua, harus mengetahui fikih prioritas. Yang ketiga, menghindari fanatisme berlebihan. Fanatisme artinya keyakinan atau kepercayaan yang terlalu kuat terhadap ajaran politik, agama, dan sebagainya. Yang keempat, mengedepankan prinsip kemudahan dalam beragama. Ada kemudahan yang asli, ada yang karena ada sebab. Misal, jamak qashar dan buka puasa musafir. Kaidah dalam kemudahan agama adalah yang pertama, benar-benar ada ujur yang membolehkan, ada dalil syar'i yang membolehkan, dan tidak melampaui batas. Yang kelima, memahami teks-teks keagamaan secara komprehensif. Yang keenam, keterbukaan dalam menyikapi perbedaan. Yang ketujuh, komitmen terhadap kebenaran dan keadilan. Kemudian bentuk-bentuk yang kelima, ya, dari tawasud ini, bentuk-bentuk tawasud dalam berbagai dimensi. Yang pertama, tawasud dalam akidah. Yang kedua, tawasud dalam syariah, tidak menyulitkan, menyedikitkan beban. Yang ketiga, tawasud dalam akhlak. Misalnya menjenguk orang sakit, mengucapkan salam, mengantar jenazah, mendoakan ketika bersin, memberikan nasihat ketika diminta. Kemudian tawasud dalam muamalah. Yang kelima, tawasud dalam pribadi Rasulullah. Jadi Rasulullah itu moderat, ya. Kata Rasul, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat daripada baik budi, dan Allah membenci orang yang keji kelakuannya. Nah, itu diantara konsep tawasud. Yang selanjutnya, konsep tawajun. Apa itu pengertian tawajun? Yang pertama, pengertian tawajun itu seimbang. Artinya memberikan sesuatu akan haknya tanpa ada penambahan dan pengurangan. Nah, yang kedua, klasifikasi tawajun. Ini tawajun itu dalam teologi, kemudian dalam ritual keagamaan, moralitas dan budi pekerti, dan dalam proses tasri atau pensyariatan. Yang ketiga, tawajun dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Ini artinya seimbang antara dunia akhirat, bumi langit, siang malam, bulan bintang, laki perempuan. Bahwa di dunia itu memang berbeda-beda, ya. Dalam manusia itu ada jasad, akaruh. Jadi ini semua butuh al-ghidar atau gizi, sehingga meraih kebahagiaan hakiki lahir batin. Al-Qasas ayat 77 misalnya, ini berhubungan dengan Qarun yang kaya dan angkuh. Maka di situ disebutkan, carilah apa saja yang diberikan Allah kepada kamu berupa harta, kalbu, perasaan, akal, pikiran, anak, dan seluruh yang kamu miliki untuk bahagia di akhirat dan dapat ridho Allah. Dunia jangan dilupakan untuk akhirat. Jadi ini artinya seimbang antara dunia akhirat. Sehingga dalam hadis Baihaqi disebutkan, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Nah,
Dari ayat di atas kita belajar dunia dan akhirat satu kesatuan. Dunia menanam, akhirat menuai. Akhirat menjadi tujuan, dunia sarana untuk mencapai tujuan. Nah, ini ayat ini sejalan dengan hadis, bukankah orang yang paling baik di antara kamu orang yang meninggalkan kepentingan dunia untuk mengejar akhirat, atau meninggalkan akhirat untuk mengejar dunia, sehingga dapat memadukan keduanya. Sungguhnya kehidupan dunia mengantarkan kamu menuju kehidupan akhirat. Janganlah kamu menjadi beban orang lain. Ini hadis riwayat Ibnu Asakir dari Anas. Kemudian tawajun itu seimbang ilmu dan amal. Misalnya dalam Ar-Rahman ayat 7. Jadi manusia itu fitrahnya hanif atau cenderung kepada kebaikan. Dalam surat Ar-Rum ayat 30. Hati juga butuh zikrullah, umat yang seimbang berdasar Al-Baqarah 143. Yang keempat, contoh hidup tawajun. Ya. Contohnya adalah misalnya ketika ada 3 sahabat yang bersikap tawajun dalam hidup. Ketika dia laporan kepada Nabi, saya tidak akan menikah, saya tidak akan tidur, saya tidak akan buka ketika puasa. Maka kata Rasul, aku paling takwa, tapi aku nikah, buka, dan tidur. Yang berlebihan itu bukan sunnahku, itu kata Rasul. Ini contoh hidup tawajun. Atau kisah Abu Darda yang tidak tawajun. Ya, Salman mengadu kepada Rasul, kata Rasul, Tuhanmu punya hak, tubuhmu punya hak, keluargamu punya hak. Jadi semuanya punya hak. Yang ketiga adalah tasamuh. Konsep tasamuh dalam Al-Quran dan hadis. Apa itu tasamuh? Tasamuh artinya toleransi, ya. Ini dasarnya adalah manusia berbeda-beda dan harus berinteraksi. Oleh karena itu perlu tasamuh untuk bergaul. Ini berasal dari kata samaha yang artinya kelayakan dan kemudahan. Dalam Al-Munawir artinya sahil, yaitu bermurah hati. Tasamuh artinya mempermudah, kemudian disamakan dengan toleransi yang telah menjadi istilah mutakhir bagi hubungan antara dua pihak yang berbeda ideologi maupun konsep. Dalam kamus Webster, toleransi itu dari kata Latin tolerar, ke Inggris jadi tolerate, yang berarti mengizinkan atau memperkenalkan, dan mana terminologisnya adalah mengaku dan menghormati keyakinan atau perbuatan orang lain tanpa harus menyetujuinya. Nah, tasamuh secara terminologis adalah mentoleransi atau menerima perkara secara ringan. Maknanya bukan mencampur adukan keimanan dan ritual Islam dengan agama non-Islam, tapi menghargai eksistensi agama orang lain. Mayoritas mengizinkan keberadaan agama-agama lainnya. Kemudian yang kedua, karakteristik tasamuh. Menurut Syekh Salim bin Hilali, tasamuh memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, kerelaan hati karena kemuliaan dan kedermawanan. Yang kedua, kelapangan dada karena kebersihan dan ketakwaan. Yang ketiga, kelemah lembutan karena kemudahan. Yang keempat, muka yang ceria karena kegembiraan. Yang kelima, rendah hati di hadapan kaum muslimin bukan karena kehinaan. Yang keenam, mudah dalam berhubungan sosial tanpa penipuan. Yang ketujuh, menggampangkan dalam berdakwah. Yang kedelapan, terikat kepada Allah tanpa keberatan. Menurut FKUB, ya, ruang lingkup tasamuh itu mengakui hak orang lain, menghormati keyakinan orang lain, agree in disagreement, setuju dalam perbedaan, saling mengerti, kesadaran dan kejujuran. Yang ketiga, tasamuh dalam perspektif Quran hadis. Nah, kata tasamuh tidak didapatkan dalam Al-Quran, namun mendamaikan orang, Al-Hujurat ayat 10, bersikap adil, Al-Maidah ayat 8, itu ada. Jadi tasamuh dalam Al-Kafirun misalnya, turun karena Walid bin Mughirah ngajak kompromi dalam ibadah, tapi Nabi menolaknya. Ibadah gantian setahun menggunakan fi'il mudhari, sekarang dan nanti tidak akan menyembah Tuhan mereka. Dalam Al-Baqarah 256 menurut Quraisy Shihab, penolakan Al-Quran ada 3 kemungkinan, ya. Yang pertama karena bodoh, keras kepala, gengsi, presisi kedudukan, dan sudah terkunci hatinya. Sehingga ketika ada orang menolak terhadap Al-Quran, jangan dulu dijejas atau ditilai, dihukumi. Kita harus memberikan toleransi kepada mereka. Itu semua menunjukkan bahwa Islam tidak memaksakan orang lain, tapi memberi kebebasan orang lain untuk memilih agama dan kepercayaannya. Tasamuh dalam muamalah dan muasyarah. Tidak ada tasamuh dan tawar-menawar dalam masalah akidah. Bahkan Nabi tawari harta tahta wanita dengan surat Al-Kafirun, Nabi menolaknya. Ada hadis, barang siapa menghilangkan kesulitan manusia, Allah akan beri kemudahan. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Dan janganlah kalian saling mendiamkan, janganlah suka mencari-cari kesalahan, saling mendengki dan saling membelakangi serta saling membenci, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini
mengajarkan toleransi antar umat beragama. Ibnu Abbas berkata, ditanyakan kepada Rasul, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Beliau bersabda, Al-Hanifiyah as-Samhah, yang lurus lagi toleran. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Jadi praktek tasamuh adalah dalam muamalah. Allah merahmati seorang yang tasamuh ketika menjual, membeli, dan menagih haknya. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, yang terakhir ini dari tasamuh, contoh sikap tasamuh misal dalam jual beli, seperti dalam hadis tadi, Allah merahmati seorang yang tasamuh ketika menjual dan membeli. Kemudian tasamuh dalam menagih hutang. Itu contoh tasamuh. Demikian penjelasan secara singkat tapi lumayan lama juga ya tentang tawasud artinya moderat, tawajun artinya seimbang, dan tasamuh artinya toleran. Yang ini adalah salah satu bentuk ajaran Islam yang selayaknya kita laksanakan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.